terkait itu Pak Haji dikelola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Semangat Kebangsaan Aceh Bandung Segamdunya. Di sini saya akan memberi beberapa argumen tentang isu pencaplokan 4 pulau dalam wilayah otoritas Aceh yang dicaplok oleh Sumatera Utara dan sudah diresmikan oleh Mendagri, yaitu Tito Karnavian, secara senyap-senyap tanpa sepengetahuan pemerintah Aceh. Dan kita lihat pada inti dan dasarnya dan visi dan misi daripada Indonesia hari ini, tujuannya untuk membawa lari hasil bumi Aceh dalam wilayah otoritas Aceh. Karena bila 4 pulau itu masih dalam wilayah otoritas Aceh, maka di saat nanti penggalian atau pengambilan hasil bumi atau minyak di kawasan 4 pulau itu, maka pemerintah Indonesia harus memberi 70% untuk Aceh, 30% untuk Indonesia, untuk pusat. Jadi tujuannya itu saja. Dan akhirnya kita lihat sekarang malahan terjadi pembenturan. Mungkin juga akan terjadi pergejolakan yang akan kembali terjadi di Aceh. Di sini akan terjadi dikarenakan isu 4 pulau itu dicaplok oleh Sumatera Utara hari ini, akan terjadi kekisruhan antara masyarakat Sumatera Utara dan Aceh. Itu gara-gara penyangap dan penjajah dari pusat Jakarta, yaitu Tito Karnavian. Dan kita pun tahu latar belakangnya, cicit daripada PKI komunis. Jadi memang tujuannya itu saja. Karena diketahui di situ, di kawasan area 4 pulau itu, ada sumber minyak yang luar biasa di situ. Itu saja intinya. Seandainya di kawasan itu tidak ada sumber minyak, itu masih tetap dalam wilayah otoritas Aceh, tak akan diganggu gugat, tak akan dicaplok, dan tidak akan diapa-apakan oleh pemerintah Republik Indonesia Jawa. Karena tujuannya yaitu untuk menjarah, merampok dan mencuri hasil bumi Aceh, untuk memungkiri perjanjian MOU Helsinki. Karena mengikut perjanjian MOU Helsinki, wilayah otoritas Aceh yaitu mengikut perjanjian tahun 1956. Dan selepas itu, pasca tsunami itu hari, Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka membuat perjanjian damai, yaitu dalam wilayah otoritas Aceh, hasil bumi Aceh, hasil hutan, hasil laut dan sebagainya harus dibahagi dengan Indonesia. Indonesia mendapat hak 30%, Aceh 70%. Maka dilakukan berbagai aturan, berbagai modus operandi yang dilakukan. Tujuannya itu saja. Karena pemerintah Indonesia Jawa ini tidak pernah tulus dan ikhlas kepada Aceh. Seperti Yahudi dengan bangsa Irak, dengan kerajaan Babilonia dulu. Itu dendam kesumat. Mereka tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah senang melihat Aceh bangkit, makmur dan maju. Kalau mereka Indonesia Jawa tulus ikhlas menganggap Aceh ini bahagian daripada Indonesia, Aceh ini tidak akan terpuruk seperti sekarang. Mesti Aceh ini sudah maju. Dikarenakan apa? Sumber mineral yang ada di dalam perut bumi Aceh luar biasa dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Minyak, gas alam, emas, batu bara dan sebagainya, dan uranium lagi. Dan hari ini kita lihat Bapak Bobby sudah
bertemu langsung dengan Gubernur Aceh iaitu Mualim, bertemu, berbicara, langsung bertatap mata, meminta dan memohon mengelola bersama 4 pulau itu. Apa legalitas anda? Apa hak anda? Jangan. Anda bukan sebagai pemodal. Seperti yang dikatakan oleh Haji Umar tadi, iaitu Dewan Perwakilan Aceh, anggota DPR Aceh. Karena seandainya 4 pulau itu kita bangun sama-sama, kita bentuk pulau-pulau itu, boleh kita minta hari ini kita kelola bersama, kan? Ini saya tanya sebaliknya. Seandainya rumah anda didatangi orang lain, minta kelola bersama satu rumah anda, macam mana perasaan anda? Begitu juga Bapak Robi. Itu hak milik Aceh. 800 tahun dulu sebelum adanya Indonesia, itu wilayah itu, 4 pulau itu hak milik Aceh. Diakui oleh pihak internasional. Sekarang dinafikan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Mendagri Tito Karnavian. Tujuannya untuk merampok dan mencuri hasil bumi Aceh yang ada di dalam area 4 pulau yang ada di Aceh Singkil itu. Itu saja. Aceh itu dijajah oleh pemerintah Republik Indonesia Jawa. Aceh itu bukan wilayah atau bahagian Republik Indonesia Jawa. Kita tengok fakta dan realita hari ini terbukti. Kalian tidak lebih. Kalian pemerintah Republik Indonesia tidak lebih daripada Yahudi yang ada di Palestina. Tidak lebih daripada kolonial Belanda yang dulu menjajah Nusantara ini. Karena tindak tanduk, lobi, dan sifat dan perangai identik semua. Di saat Yahudi pertama datang memijak bumi Palestin, meminta sedikit tanah Palestin untuk dikelola bersama. Dan akhirnya apa yang terjadi di bumi Palestin hari ini. Begitu juga dengan kolonial Belanda dahulu. Mula-mula datang ke Nusantara. Bukan langsung menyerang, memerangi pribumi di Nusantara. Melobi. Yang seperti yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara itu Pak Bobi. Menentu Jokowi, meminta sama Gubernur Aceh untuk mengelola bersama. Lucu, bodoh, picik, dungu, kan? Kalian itu licik, picik. Jadi Indonesia itu menjajah Aceh sekarang bukan dengan cara kekerasan, tapi dengan cara sistematik yang dilakukan. Yaitu seperti yang terjadi atas pencaplokan 4 pulau dalam wilayah otoritas Aceh. Dengan aturan Mendagri lah, pukimak lah, semua haram jadah. Ya kan? Begitu yang kalian lakukan. Kalian licik-picik. Seandainya kalian bukan Islam, lebih bajingan daripada Yahudi. Itulah Indonesia. Indonesia Jawa. Indonesia Jawa itu pewaris penjajahan di bumi Aceh. Pewaris penjajahan dari kolonial Belanda. Aceh itu bukan bahagian daripada Indonesia. Bila kita tengok dengan realita yang terjadi atas tragedi pencelaplokan wilayah 4 pulau dalam wilayah otoritas Aceh. Kita lihat hari ini. Dan ingin menambah 4 batalion lagi di Aceh. Kalian takut Aceh itu lepas dari Indonesia. Dan insya Allah pasti dan mesti Indonesia, Aceh itu akan merdeka dan berdaulat seperti sedia ada, seperti sedia kala. Makin banyak personil-personil TNI dan polisi di Aceh, makin mudah, makin cepat Aceh ini menuju kedaulatan dan kemerdekaan seperti sedia ada. Jadi, kepada masyarakat Aceh dan bangsa Aceh, kesadaran
bagi kita masing-masing berpikir